Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya saya sudah bilang bahwa saya akan menjelaskan pada video yang kedua tentang konsep hedonism, di mana tadinya kalau kalian berhenti pada base hedonism, di mana mahasiswa yang ego, materialis, konsumtif, boros, dan pikiran yang dangkal itu adalah mahasiswa yang dalam kategori saya adalah sampah peradaban. Tetapi sebenarnya kalau kita tahu konsep hedon itu sendiri secara filsafat, maka bisa kita katakan bahwa sebagian besar daripada mahasiswa itu adalah mahasiswa yang hedon. Itulah yang saya akan bahas pada video ini. Oke teman-teman, secara fitrah manusia itu ingin senang, siapapun. Jadi saya, kamu, ya tidak luput, mahasiswa juga itu manusia, mereka ingin senang. Sementara kita tahu bahwa hedon itu yang berasal dari bahasa Yunani, hedonem, yang kemudian menjadi sebuah pahaman lalu disebut sebagai hedonisme, adalah sebuah pahaman di mana manusia itu menikmati hidupnya dengan kesenangan yang dihasilkannya. Nah, oleh karena itu, mahasiswa dalam tipe hedon ini juga adalah orang-orang yang nantinya pada akhirnya dia itu akan mencari sesuatu yang membuatnya senang. Tetapi, kalau kesenangan itu berbatas kepada kesenangan indrawi, itu namanya base hedonism, di mana ini kesenangan yang hanya melihat dari segi materi saja. Nah, inilah yang saya sebut sebelumnya sebagai sampah peradaban itu. Nah, lalu bagaimana konsep hedonisme ini sebenarnya? Jadi, secara kategori, hedonisme ini ada dua. Yang pertama, ada hedonisme psikologi, di mana kesenangan semua perbuatan itu dia menghindari yang susah. Jadi mencari saja yang senang-senang. Kalau mahasiswa misalnya, ada yang senang demo, senangnya di lapangan. Nah, ini juga disebut mahasiswa hedon, karena kesenangannya pada hal yang demo. Nah, tapi mahasiswa yang hedon yang secara psikologi seperti itu. Ada juga mahasiswa yang kadang-kala tidak mau masuk kelas, itu karena dia punya tugas pada hari itu. Ini juga masuk pada hedon psikologis, di mana dia menghindari susah. Nah, karena dia menghindari susah, dia senang dengan keadaan itu. Ini juga hedon. Jadi kalau merujuk pada psikologi ini, maka hampir semua mahasiswa bakalan masuk pada tipe hedon. Kategori yang kedua yaitu etika, hedon etika. Nah, maksudnya sistem moral kita sebagai mahasiswa atau sebagai manusia misalnya. Jadi baik dan buruknya sesuatu itu tergantung dia senang atau tidak pada sesuatu itu. Jadi saya misalnya sebagai mahasiswa akan menganggap dosen saya itu baik kalau dosen itu saya senangi, dan akan menganggap mata pelajaran atau mata kuliah yang saya tempuh itu baik kalau saya senangi. Nah, jadi dia sudah merujuk kepada sistem moral. Baik dan buruk sesuatu tergantung dia senang atau tidak pada sesuatu itu. Contoh lain misalnya pada hedon etika ini adalah pada benda misalnya. Ya, HP yang kita pegang sekarang itu menjadi baik kalau HP itu kita senangi. Atau orang yang kita kenal, pacar kita, atau teman kita, sahabat kita. Ya, kalau kita senangi orang itu, dia menjadi baik. Nah, ini biasanya sering terjadi ya di kalangan mahasiswa juga. Kebaikan seseorang selalu diukur pada materialnya. Nah, ini masuk juga pada base hedonism tadi. Jadi kalau sering ditawari atau sering ditraktir oleh temannya, dia anggap temannya ini baik. Tapi saran saya jangan berhenti di situ.
Karena tidak semua orang yang mentraktir kamu, memberikan segalanya kepada kamu dalam bentuk materi indrawi itu adalah orang baik. Tapi ini kategori yang sistem moral tadi. Nah, sebenarnya itu masuk pada kesalahan berpikir juga. Hedon etika ini, dalam dia menilai sesuatu menjadi baik dan buruk, itu dinilai dalam dua hal. Yang pertama, itu senangnya dari dirinya. Ya, ini menjadi kesenangan yang intrinsik. Artinya sumber kesenangan itu dari dalam batinnya sendiri. Nah, ada juga kesenangan itu sebagai instrumental. Misalnya, kesenangannya itu pada sebuah benda, tidak pada batinnya. Maksudnya senangnya seseorang itu karena bendanya, bukan karena dirinya senang. Gitu. Tapi karena sesuatu di luar dirinya menjadi sesuatu yang membuatnya senang, ya kemudian itu menjadi kesenangan dalam batinnya. Nah, artinya kesenangan itu juga itu bisa kita yang ciptakan. Sederhananya seperti itu. Karena datangnya dari dalam batin kita. Sesuatu di luar diri kita bisa kita anggap itu menjadi sesuatu yang kita senangi atau tidak. Itu tergantung kita juga. Bukan tergantung instrumen apa di luar diri kita. Nah, misalnya seorang mahasiswa mendapatkan uang 100.000. Tetapi dia butuh uangnya 1 juta. Nah, dia tidak akan senang dengan itu. Nah, ada mahasiswa yang mendapatkan uang 10.000, dia tidak membutuhkan yang banyak. Maka mahasiswa itu akan merasa senang. Karena bisa saja uang itu dia gunakan untuk membeli rokok atau membeli kopi. Dalam hal ini juga teman-teman, jadi konsep hedon itu maksudnya dilihat dari segi sikap, ya, maka kitalah yang membuat sesuatu apapun menyenangkan. Nah, tapi dilihat dari segi kualitas, maka semua yang ada di luar diri kita itu dapat menyenangkan kita dan kadang tidak menyenangkan kita. Maksudnya begini, konsep hedon yang kualitas itu di mana kesenangan kita itu tergantung pada kualitas barang di luar diri kita. Misalnya HP yang canggih, dengan memiliki HP yang canggih kita senang. Tapi kalau memiliki HP yang tidak canggih, kita tidak senang. Nah, ini konsep hedon yang kualitas, di mana terbatas pada indrawi saja. Nah, ada konsep hedon yang sikap. Maksudnya, kitalah yang membuat sesuatu apapun di lingkungan kita ini, itu menjadi menyenangkan. Ini sikap. Jadi dia tidak terbatas pada konsep indrawi saja, melainkan sampai pada melibatkan batin kita agar lebih bijak lagi, ya, melihat apa yang harus kita senangi di luar diri kita ini. Nah, dari penjelasan itu tadi, ya, maka dapat kita lihat bahwa kesenangan itu artinya luas, tidak hanya terbatas pada sesuatu yang material atau sesuatu yang indrawi. Karena kalau sesuatu yang indrawi dalam filsafat itu hedon atau kesenangan yang dasar, ya, atau yang disebut base hedonism. Makanya saya sarankan jangan berhenti di situ. Mari menuju yang lebih tinggi. Apa itu? Higher hedonism. Di mana sesuatu yang kita miliki secara indrawi itu kita gunakan untuk fokus beribadah atau fokus untuk berbuat baik kepada orang di sekitar kita. Saya kasih contoh. Kamu punya modal untuk beli motor bagus. Nah, motor ini kamu gunakan untuk kebutuhan dirimu, kamu senangi. Tetapi selain untuk menyenangi dirimu, juga kamu bertujuan menggunakan motor ini untuk transportasi dalam menuntut ilmu pengetahuan kamu selama perkuliahan. Nah, ini kan baik ini. Ini tujuannya sudah ke arah yang lebih baik lagi. Atau kamu memiliki modal yang banyak, kamu beli mobil yang mewah, ya mungkin pada awalnya kamu merasa bahwa mobil ini kamu beli untuk kesenangan dirimu. Tapi kalau orang yang pada bagian higher hedonism itu,
Jadi kesenangan ini dia berbagi. Ya, paling tidak mobilnya dia bisa gunakan untuk transportasi ketika ada kegiatan-kegiatan di dalam organisasinya. Misalnya kegiatan bakti sosial di daerah lain yang jauh dari wilayah kampusnya. Maka ini nilai plusnya bagi orang-orang yang higher hedonism. Jadi kalau dilihat dari segi gerak daripada orang-orang seperti ini, atau mahasiswa yang begini, artinya dia sudah mengenal kemana tujuan dia sebenarnya. Inilah high hedonism itu. Jadi pemikirannya bukan lagi melihat dari segi indrawi saja, tetapi sudah melihat apa di balik yang dilihat. Nah, kalau dari segi gerak pikirnya, itu tidak lagi gerak pikir yang horizontal saja, tetapi yang horizontal ini menjadi jalan untuk mencapai pemikiran yang vertikal. Artinya pemikiran yang menuju kepada siapa yang menciptakannya dan dia mengabdi kepada horizontal untuk sampai pada vertikal. Maka dari itu teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa konsep hedon seperti yang kita pahami begitu negatif di dalam tipe mahasiswa hedon ini, itu teman-teman harus rubah bahwa tidak senegatif itu mahasiswa tipe hedon itu. Ya mungkin saja kamu yang mendengarkan apa yang saya sampaikan sekarang adalah salah satunya yang hedon itu. Ya, kenapa? Karena lahiriah sebenarnya hedon ini. Tidak ada manusia ini yang tidak ingin senang. Nah, sekalipun ada, mungkin itu karena kondisi yang mentalnya yang terganggu gitu. Dalam kondisi ini, dalam filsafat itu disebut anhedonia, di mana orang-orang yang takut senang. Ya, yang saya perhatikan di zaman sekarang, orang yang dalam kondisi anhedon ini ya jarang kita temukan ya. Setiap orang mungkin ingin senang-senang aja. Dan motif kita melakukan sesuatu itu kebanyakan kita karena senang. Contoh pergi rapat, pergi kuliah. Kalau ada sesuatu yang menyenangkan kita, maka kita pergi kuliah. Apa yang menyenangkan kita pergi kuliah? Yaitu menyenangkan diri sendiri supaya kita bisa tahu sesuatu apa yang belum kita tahu sebelumnya gitu. Sehingga kita pergi kuliah. Nah, terus pergi rapat organisasi lah, baik yang itu di luar kampus maupun di dalam kampus. Ya, kita pergi untuk rapat ini, itu motifnya juga secara psikologi itu dorongan kita senang. Senang dengan apa? Senang bertemu dengan orang-orang. Ya, senang untuk bersilaturahmi dengan teman-teman, baik yang baru maupun yang sudah lama. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat dipahami, dan saran saya jangan mengucilkan mereka yang hedon, karena mereka juga ini penting di dalam dunia kemahasiswaan. Akhir kalam saya ucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.